Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila masyayikhina wa masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana. Subhanallah. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan ta'rif. Bismillah. At-ta'rif. Jadi pembahasan ini ya sama kayak di mantik. Ta'rif itu apa ta'rif? Ma yalzamu min tasawwurihi tasawwurul mu'arraf. Sesuatu yang ketika kita bisa mentasawurkannya, maka kita bisa mentasawur al-mu'arraf yang dita'rifi. Tapi itu definisi ta'rif ismi nanti. Ala kulli hal at-ta'rif, at-ta'rifat, macam-macam ta'rif. Ta'rif itu kan ada ta'rif lafzi kan? Ada ta'rif lafzi. Apa itu ta'rif lafzi? Ta'rif lafzi itu ya mendefinisikan sesuatu dengan mendatangkan lafadz lain yang lafadz itu lebih jelas maknanya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau saya bilang, kita kan sering dalam percakapan sehari-hari itu kadang kita menyebutkan istilah atau kata begitu, yang kata itu asing, kira-kira begitu. Karena kita nggak tahu maknanya apa, maka kita minta definisinya. Apa definisi dari kalimat itu? Terus kita datangkan makna lain yang sama sebetulnya, tapi dia lebih jelas. Contohnya misalnya, kalau dalam bahasa Arab ya, saya katakan hesber, misalnya begitu. Ketika saya katakan kepada kalian hesber, ketika saya bilang ke kalian hesber, itu kan kalian nggak tahu kan maknanya apa? Apa itu hesber itu? Karena kalian nggak tahu maknanya hesber, maka saya datangkan lafadz lain yang lebih jelas. Huwal asad, saya bilang itu. Asad kalian sudah familiar kan begitu. Jadi definisinya tafsiru madluli lafzin bi lafzin awdah. Tafsiru madluli lafzin bi lafzin awdah. Tafsiri madlul satu lafadz dengan lafadz lain yang lebih jelas maknanya. Seperti tadi hesber, saya bilang hesber, maka saya katakan apa itu hesber? Al-asad, singa. Ada ta'rif yang kedua yaitu ta'rif at-tambihi. Ta'rif tambihi. Ta'rif tambihi. Kalau ta'rif tambihi itu ikhdharu suratin makhzunatin fi khayalil mukhatab qad ghabat anhu. Gampangnya mengingatkan kembali definisi yang pernah dia tahu. Jadi ada orang lupa maknanya hesber itu apa. Dulu dia sudah pernah tahu bahwa hesber itu asad, sekarang dia lupa. Terus tanya, apa itu hesber? Saya jawab, asad. Jadi jawaban saya asad itu bukan untuk mendefinisikan hesber, tapi untuk mengingatkan dia tentang apa? Definisi yang pernah dia tahu. Sehingga di sini ya ikhdharu suratin makhzunatin fi khayali al-mukhatab qad ghabat anhu. Sehingga perbedaan antara ta'rif lafzi dengan ta'rif i'tibari ini perbedaannya hanya i'tibari. Perbedaan antara ta'rif lafzi dengan ta'rif tambihi ini perbedaannya i'tibari saja. Al-farqu bainahuma i'tibariyun. I'tibari maksudnya gimana? I'tibari maksudnya ya tergantung kamu ngomong sama siapa. Kalau kamu ngomong sama orang yang memang sejak awal belum tahu makna hesber itu apa, berarti nanti ketika kamu katakan hesber adalah asad, maka itu disebut ta'rif lafzi.
Tapi kalau dia sudah pernah tahu sebelumnya Hesber itu apa, tapi dia lupa, berarti disebut takrif tambihi. Perbedaannya itibari. Oke. Lah, takrif yang kedua ini baru takrif maknawi. Disebut takrif maknawi karena ini tadi coba kita lihat ya. Hesber adalah asad. Ini kan sebetulnya kita mendefinisikan sesuatu dengan lafadz lain yang maknanya sama kan? Artinya kita tidak mendatangkan makna baru dari si Hesber ini kan. Kita hanya mendatangkan lafadz lain yang maknanya sama. Kebetulan lafadz lain yang maknanya sama ini lebih jelas maknanya. Tapi kalau ini nanti takrif maknawi, kita memang betul-betul mendatangkan makna baru. Mendatangkan makna baru. Dan ini yang ada di mantik itu kan. Takrif maknawi ada dua. Ada hakiki dan ada apa? Ismi. Ada hakiki dan ada ismi. Apa itu ta'rif hakiki? Ta'rif hakiki adalah ma yastalzimu tasawwuruhu tasawwurul mu'arraf. Ma yastalzimu min tasawwurihi tasawwurul mu'arraf. Al-mawjud fil kharij. Nah ini dia. Al-mawjud fil kharij. Segala definisi yang kalau saya sebutkan definisi itu, maka kamu otomatis bisa mengetahui atau bisa memahami apa yang sedang saya definisikan. Contoh saya katakan bahwa al-insan hayawanun natik. Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Dengan kata-kata hayawanun natik, otomatis kita tahu bahwa kita tahu makna insan, bisa mentasawur. Oh, ternyata. Atau misalnya kalau insan kan terlalu umum ya. Contoh yang lain misalnya. Apa ya? Apa kira-kira? Kita kalau di mantik sih contohnya itu terus insan hayawanun natik, nanti bosen. Misal gini. Apa ya? Misalnya adalah handphone itu apa handphone? Bagi orang yang nggak tahu handphone sama sekali, tapi susah banget. Coba sesuatu yang orang jarang banget tahu apa kira-kira? Tapi yang saya tahu ya supaya saya bisa mentakrifi. Apa? Yang orang jarang tahu. Misal, apalah ya? Apa itu Manchester United? Nah itu kan orang jarang tahu kan? Apa itu Manchester United itu kan? Nggak terkenal banget kan? Abal-abal itu kayaknya. Misalnya, apa itu Manchester United? Ada orang nggak tahu. Ada orang lagi ngobrol tentang Manchester United, tiba-tiba datang orang lain, apa sih ngobrol apa? Manchester United. Apa itu Manchester United? Maka saya jawab, Manchester United adalah klub sepak bola nomor 1 di Liga Inggris. Saya jawab gitu. Kenapa kayak nggak terima gitu? Hah, nomor 1 apa itu? Klub bola yang apa? Klub bola Liga Inggris terbaik, berwarna merah dan seterusnya. Oh, klub bola. Oh, di Liga Inggris. Oh, terbaik. Oh, yang anunya warna merah. Pelatihnya Erik ten Hag dan seterusnya. Lah, coba perhatikan. Dengan saya menyebutkan macam-macam apa tadi jenis dan fasal-fasalnya itu tadi, itu kan otomatis tergambar. Orang yang nggak tahu sama sekali otomatis mengetahui, jadi tahu, oh ternyata Manchester, seenggaknya dia tahu, oh yang penting Manchester United itu klub bola, itu satu. Langsung tergambar, oh berarti sama kayak Persebaya, sama kayak Persema Malang, kan gitu-gitu kan, klub bola, sama-sama klub bola. Di Liga Inggris, oh berarti bukan di Indo nih, di Liga Inggris, oh berarti dia setara kayak Manchester City, Chelsea, gitu-gitu kan. Terus habis itu, tapi dia warnanya merah, oh warnanya merah. Pelatihnya namanya Erik ten Hag dan seterusnya. Itu namanya takrif apa? Hakiki. Dan takrif hakiki ini apa? Al-mawjud fil kharij. Sesuatu yang sedang kita definisikan itu memang betul-betul ada di realita. Mawjud fil kharij. Bukan sesuatu khayalan. Contoh misalnya kamu mendefinisikan pocong. Pocong itu ada nggak fil kharij? Ya, pocong-pocongan oke mungkin ada. Tapi kalau pocong beneran saya ragu.
Kayaknya nggak ada deh, itu khayalan manusia aja. Terus yang jelas-jelas nggak ada apa coba di dunia kita ini? Kalau di Arab itu ada namanya anko. Anko itu burung apa? Burung punix itu. Apa itu ponix itu? Pokoknya gitulah. Naga misalnya. Definisikan naga, apa itu naga? Naga kan makhluk hidup yang realitanya nggak ada. Dia hanya makhluk imajinasi saja. Maka nanti masuknya bukan di ta'rif hakiki, tapi nanti ta'rif ismi. Ta'rif hakiki itu memang harus betul-betul sesuatu yang sudah ada fil kharij. Paham ya? Ini kita pakai contoh manusia aja biar gampang. Al-insan, hayawanun, natik. Oke. Kalau ta'rif ismi adalah ma yastalzimu min tasawwurihi atau mayalzamu harusnya. Kalau mayastalzimu mayalzamu min tasawwurihi tasawwur al-mu'arraf al-i'tibari. Nah ini dia al-i'tibari alladzi la wujudalahu fil kharij. Ta'rif maknawi yang ismi adalah ta'rif yang sama. Ketika kita bisa mentasawurkan ta'rif itu, maka kita bisa mentasawurkan mu'arrafnya yang dita'rifi. Tapi masalahnya, mu'arrafnya itu sesuatu yang iktibari, yang nggak ada fil kharij. Contohnya apa? Selain tadi yang saya sebutkan seperti naga, hewan-hewan yang apa namanya? Hewan-hewan yang khayalan imajinasi saja, yang sering kita jumpai adalah hal-hal yang memang iktibari saja. Dalam pembahasan ilmu-ilmu misalnya ilmu makulat, dalam kuliatul khomas di mantik ketika kita menjelaskan apa itu kuliatul khomas. Ada jins, ada fasal. Apa itu jins? Jins adalah begini. Sekarang pertanyaan saya, jins itu ada fil kharij enggak? Enggak ada. Yang ada itu manusia. Manusianya ada. Tapi manusia sebagai hayawan, enggak ada hayawan itu. Hayawan itu masih kuli soalnya. Manusianya ada, zidannya ada, tapi ketika sudah diangkat menjadi kuliat, maka dia enggak ada. Enggak ada fil kharij gitu loh maksudnya. Enggak ada fil kharij. Contohnya begini. Nah ini al-mutsallath, segitiga. Al-mutsallath. Apa itu al-mutsallath? Al-mutsallath adalah apa di sini? Syaklun yuhitu bihi thalathata khutut. Syaklun yuhitu bihi khutut. Satu bentuk geometri tentu saja yang memiliki tiga apa? Tiga garis. Tiga garis apa? Segitiga ini kan memiliki tiga, bukan siku dong. Ya ada ininya, memang ada apa namanya? Ada, tapi tiga sisi. Pokoknya tiga sisi, udah, tiga sisi. Musallas adalah segi yang memiliki tiga sisi. Pertanyaannya, segitiga itu ada nggak fil kharij? Tergantung. Kalau misalnya segitiganya saya gambar, nih segitiga ini nih, kan udah maujud fil kharij dia sudah. Maka dia nanti masuknya ta'rif hakiki. Tapi kalau segitiganya tadi nggak ada, tidak ada sama sekali, maka nanti masuknya ta'rif ismi. Jadi ta'rif ismi ini nanti bisa masuk ke ta'rif hakiki. Kalau misalnya ada tiba-tiba. Hah? Kalau misalnya ada. Kalau misalnya ada menjadi ta'rif hakiki. Tapi kalau emang nggak ada, ya jadi ta'rif ismi. Termasuk tadi hewan-hewan yang apa namanya? Sama sekali nggak ada. Kalau ternyata misalnya naga itu tiba-tiba ada fil kharij, jadi ta'rif hakiki nanti. Mafhum ya? Nah, kedua, ta'rif ini dibagi lagi menjadi dua kan? Ada bil had, ada bir rasm. Ada bir rasm. Saya nggak usah jelaskan bil had, bir rasm itu sudah ada di mantik. Kalau bil had ada dua juga, ada yang tam, had tam, ada yang naqis. Ini juga sama, bir rasm ada yang rasm tam, ada yang naqis. Yang tam itu apa? Yang tam itu adalah yang memiliki jins qarib dan
ditambah apa? Fasol. Jins qorib plus fasol. Contohnya apa misalnya? Ya contohnya kita pakai insan aja biar gampang. Al insan hayawanun natik. Hayawan ini jins qoribnya insan, natik ini fasolnya insan. Kalau nakis jins ba'id plus apa? Fasol. Jadi kalau bilhad itu yang penting ada fasolnya. Imma pakai jins qorib atau jins ba'id. Kalau jins ba'id nanti jadinya nakis. Walaupun jinsnya dihilangkan hanya pakai fasol saja, tetap dikatakan bilhad tapi hadnya had nakis juga. Maka di sini al insan hayawanun kok hayawanun? Jins ba'id jismun natik. Jismun natik. Jism ini sebagai apa? Jins ba'idnya, ya kan? Insan itu kan di atasnya hayawan. Di atasnya hayawan apa? Jismun nami. Di atasnya jismun nami jisim. Jadi jisim itu jins ba'id. Kemudian ditambah fasolnya natik sama. Oke. Kalau birrosem itu dia tidak menggunakan fasol tapi menggunakan apa? Khosoh. Menggunakan apa? Khosoh. Birrosem tam berarti dia sama jenis qorib tapi diiringi dengan khosoh. Contohnya apa kalau insan? Al insan hayawanun dohik. Dohik ini khosohnya insan karena yang bisa dohik hanya insan. Tapi dohik tidak menjadikan insan itu insan. Artinya kalau ada manusia nggak dohik bukan berarti dia nggak insan gitu loh maksudnya. Kalau nakis berarti apa? Jenis apa? Sama jenis ba'id plus khosoh atau khosoh aja bisa juga. Contohnya jismun al insan jismun apa? Jismun dohik. Ini kalau takrifnya hakiki kan? Inkan ini insan tadi takrif hakiki. Lah kalau takrifnya ismi gimana? Kita pakai contoh yang lain, takrif ismi, sesuatu yang ghairu maujud fil kharij. Semua takrif ilmu, ini kata Imam Taftazani, semua takrif ilmu yang ada di kitab-kitab itu aslinya takrif ismi bagi pemula. Kata beliau, semua takrif-takrif ilmu yang ada di kitab itu bagi pemula yang belum pernah mempelajari ilmu itu, maka itu disebut sebagai takrif ismi. Tapi kalau dia sudah takrif itu dia sudah bisa memahami masail-masailnya dengan baik, maka takrif itu menjadi takrif hakiki kata beliau. Karena sudah ada di benak dia. Sudah maujud gitu loh, sudah maujud dalam benak dia. Syuf. Maka kita bisa pakai contoh begini. Kalau tarifnya tarif ismi ya, yang tarif ismi ketika pakai bilhad. Tarif ismi ketika bilhad kita bisa katakan al-kalamu apa? Al-kalam, definisi kalam. Anggaplah ini bagi orang yang pertama kali belajar nahwu. Oh enggak, Ding. Sudah belajar nahwu lama. Apa? Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu al-mufidu. Lafdhul murakkabu al-mufidu. Ini sudah ifadatan yahsunus sukut. Misalnya al-mufidu ifadatan yahsunus sukut kepanjangan. Tambah bil wat'i dah biar bil wat'i. Wadok bahasa Arab. Oke. Ini apa? Ta'rif menggunakan hattam. Karena lafaz ini sebagai jenisnya murakkab mufid bil wadha, ini sebagai fasolnya. Kalau nakis berarti tinggal kita buang apa? Bukan kita buang. Iya, bisa kita buang jenisnya, bisa juga kita ganti jenis qoribnya ini menjadi jenis ba'id. Apa kira-kira jenis ba'idnya kalam? Apa Dan? Kalau jenis qoribnya kan al-lafdhu. Jenis ba'idnya apa kira-kira? Di atasnya lafaz apa di atasnya lafaz? Apa di atasnya lafaz? Apa? Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, ha? Ya, al-makna bisa. Al-makna ya kan? Karena makna itu bisa jadi lafadz, bisa jadi
ghairu malfudz, kan begitu. Al makna al murakkab al mufid. Al mufid. Bisa juga pakai fasolnya aja. Al murakkab al mufid bil wadha, misalnya begitu. Bil wadha. Oke. Kalau birosem, kita pakai contoh yang lain, misalnya kita definisikan apa ya? Ah ini, apa namanya? Apa kemarin? Sudut siku-siku, az-zawiyah al-qaimah. Az-zawiyah al-qaimah. Apa zawiyah qaimah itu? Zawiyah qaimah adalah syaklun. Nah, ini. Apa zawiyah qaimah? Sudut siku-siku itu apa? Syaklun handasiyun, itu jenisnya. Syaklun handasiyun. Ini bentuk geometris, ya kan? Dia kan bentuk geometri. Syaklun handasiyun, hadithun min talaqai. Yang muncul atau yang ada karena talaqai bertemunya mustaqimaini. Talaqai mustaqimaini. Mustaqimaini, bertemunya dua garis lurus. Al musawi fi nuqtatin di satu titik. Paham nggak ini maksudnya? Ini loh, sudut siku-siku ini kan. Apa tuh sudut siku-siku itu? Syaklun handasi. Sudut siku-siku kan bentuk geometris. Ini kan bentuk geometris. Segitiga dan itu kan bentuk geometris tuh. Disebut siku-siku kapan? Disebut siku-siku ketika bentuk geometris itu memiliki dua garis lurus. Yang dua garis lurus ini bertemu, membentuk satu nuktoh. Nih, bertemu di satu nuktoh. Nuktoh itu apa? Titik, di satu titik. Nih, titiknya di sini. Dia bertemu di satu titik. Di mana titik ini yusawi, yang ukurannya yusawi 90 derajat. Tis'ina darajah. Yusawi tis'ina darajah. Ya kan? Ini 90 derajat kan? Karena kalau misalnya dia lancip begini, maka ini kurang dari 90. Kalau dia begini, berarti ini lebih dari 90. Kalau ini 90 pas. Maka disebut siku-siku. Siku-siku, sudut lancip dan tumpul. Kan begitu. Lah ini definisi dari dari ta'rif ismi yang birosem. Birosem tang. Kalau yang birosem nakis, berarti kita tinggal katakan apa? Az-zawiyah al-qaimah. Langsung kita katakan talaqai mustaqimaini fi nuqtatin yusawi 90 derajat. Darajah. Dah. Mahfum ya? Nah, karena pembahasan kita bukan takrif sebetulnya, tapi pembahasan kita adalah adabul bahthi wal munadharah. Dan di awal sudah saya jelaskan kenapa kita perlu membahas takrif. Apa alasannya? Ada yang masih ingat nggak? Kenapa kita bahas takrif? Apakah bisa munadharah dalam takrif? Nggak bisa. Kecuali aslinya takrif itu tidak boleh, tidak perlu dimunadharahkan. Hanya saja karena di dalam takrif itu, di dalam definisi itu mengandung dakwah, kan ada dakwah yang makhzunah atau ada dakwah yang istilahnya madmun, dakwah madmun. Dakwah yang madmun di dalam takrif, maka kita bisa memunadharahkan takrif. Apa dakwah atau klaim yang terkandung di dalam takrif itu? Apa klaimnya kira-kira? Klaim apa yang ada di dalam takrif itu? Klaim bahwa takrif ini itu bilhat tam. Kalau bilhat tam berarti dia harus jami' mani. Berarti takrif ini harus tidak boleh misalnya jami' mani terus la yastalzimul muhal. Takrif ini harus nggak boleh ada lafat-lafat mustaroknya, nggak ada majasnya, dan seterusnya. Ajla minal mu'arraf.
dan seterusnya dan seterusnya. Paham nggak? Sehingga kita katakan ketika kita mau berdiskusi di dalam takrif, atau kita baca ininya dulu deh. Kita baca kitabnya dulu supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalian bisa buka itu di bab yang langsung takrif itu ya. Habis taksim. Terus apa namanya? Ya. Bab tsani, al-bab tsani fi ta'rif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi anwa'i ta'rif haqiqatihi kul naw'in wa syurutihi. Macam-macam ta'rif, hakikat dari ta'rif, syarat-syaratnya. Aqsamu ta'rif, macam-macam ta'rif. Yang qasimu ta'rif ila arba'ati aqsam. Ta'rif dibagi menjadi 4 macam. Walaupun sebetulnya secara tafsilnya terperincinya ada berapa nih? Ada 10, ya kan? Ada 10 dong. Ya kan, ta'rif lafzi, ta'rif tambihi. Terus ada 2 ditambah hakiki dan ismi. Masing-masing dari hakiki dan ismi ini ada berapa? 4 dong, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, masing-masing dari hakiki ismi. Berarti 4 tambah 4 kan berarti hakiki 4 terus ismi 4 berarti kan 8. 8 tambah 2 berarti 10. Ya, jadi tafsilnya ada 10. Tapi di sini beliau nyebutkan 4 karena beliau hanya nyebutkan yang judul-judul besarnya saja. Lafzi, tambihi, hakiki dan ismi. Kalau dirinci lagi hakiki dan ismi nanti masing-masing ada 4. Oke. Aqsamu ta'rif yang qasimu ta'rif ila arba'ati aqsamin. Al-awwal at-ta'rif al-lafzi wa tsani at-ta'rif at-tanbihi wa tsalits at-ta'rif al-ismi wa rabi' at-ta'rif al-haqiqi. Apa itu ta'rif lafzi? At-ta'rif al-lafzi amma ta'rif lafzi fa huwa ma yuqsadu bihi tafsiru madlul lafdhin bi lafdhin awdah minhu. Ta'rif lafzi itu ya ini ta'rif atau definisi yang tujuannya atau ditujukan untuk memaknai madlulnya satu lafaz dengan lafaz lain yang lebih jelas maknanya. Dalalatan ala makna awdah minhu, dalalatan ala makna yang memang menunjukkan makna. Wa aktsarun nas isti'malan li hadzal nau' min at-ta'rif ahlul lughah. Kebanyakan yang menggunakan ta'rif lafzi semacam ini tentu saja ahlul lughah. Makanya kalau kita lihat di kamus itu bukan kamus Arab Indo ya, yang Arab-Arab, kamus Arab-Arab. Jadi kalau kamu baca kamus Arab-Arab kayak misalnya kamus Muhit atau kamus Al-Bahrul Muhit atau ya macam-macam lah kamus-kamus. Ya, gitu-gitulah. Itu mesti ta'rifnya nanti ta'rif lafzi. Ta'rifnya apa? Ta'rif lafzi. Wa dzalika kaqoulihi, misalnya seperti ahlul lughah mengatakan al-hisber al-asad. Kita nggak tahu apa hisber itu. Aneh banget ada kalimat hisber. Maka di ta'rifi hisber itu maksudnya asad. Wa qarqaf al-khamr, qarqaf. Apa itu qarqaf? Oh, qarqaf itu nama lain dari khamr. Wasyatun. Apa itu syatun? Waladud dhabiyah, anaknya dhab. Nah, wan nuqah. Apa itu nuqah? Al-ma' al-'adzab. Nuqah itu adalah air tawar. Wasu'danu nabtun. Su'dan adalah nabtun, tumbuhan, wa nahwi dzalik dan yang lain-lain. Itu sama kayak gini loh. Kalau di Indonesia itu kita sering ada lafaz-lafaz itu khususnya bahasa-bahasa Jawa ya, bahasa daerah. Kayak misalnya gini. Apa bahasa daerah? Anak-anak kucing itu apa? Anak kucing bahasa Jawa nih? Lupa lagi. Anuis ini apa anak sapi bahasanya apa? Pedet. Nah, pedet. Apa itu pedet? Oh, pedet adalah waladu apa? Waladul bakor. Wa nahwi dzalik. At-ta'rif at-tanbihi. Kalau tanbihi apa tanbihi? Wa amma ta'rif at-tanbihi fa huwa ma yuqsadu bi ihdaru suratin makhzunatin fi khayalil mukhatab qad ghabat anhu ba'da sabqi ilmihi biha. Nah, ini. Sudah saya katakan tadi bahwa ta'rif tanbihi itu sebetulnya sama seperti ta'rif lafzi. Bedanya apa? Bedanya ta'rif tanbihi itu sebetulnya kalau mukhatab dia sudah pernah tahu ta'rif tersebut tapi dia lupa, maka ketika kita sebutkan ta'rif itu, maka itu ta'rif itu sebenarnya ta'rif
tambihi. Karena kita hanya mentambih, mengingatkan dia saja. Jadi dia sudah tahu nih bahwa dulu dia sudah pernah tahu bahwa Hesber itu Asad, tapi sekarang lupa. Terus dia tanya, Hesber itu apa sih? Saya jawab, Hesber itu Asad. Itu namanya tambih. Allah ma yuqsadu bihi ihdharu suratin makhzunatin, yang tujuannya adalah menghadirkan satu surah makhzunah yang sudah pernah ada fi khayalil mukhatab, di daya khayalnya atau ingatan. Khayal itu daya ingat si mukhatab, qad ghabat anhu, tapi sudah lupa, ba'da sabqi ilmihi biha, padahal dia dulu pernah tahu. Falaisa fi hadza kasbun jadidun, di sini enggak ada kasbun jadid, enggak ada upaya baru untuk menghadirkan makna tadi. Sudah pernah ada, hanya mengingatkan. Fakullu ma ahdharal mu'arraf fi khayalis sami' fa huwa ta'rifun tambihiyun sahihun. Berarti setiap mu'arraf yang dihadirkan kembali di ingatannya si sami', maka itu disebut ta'rif tambihi. Hatta walaupun itu nanti apa? Ta'rif hakiki. Jadi misalnya gini. Zidan lupa dulu pernah tahu definisi insan itu hayawanun natik. Hayawanun natik itu kan ta'rif hakiki kan. Tapi Zidan lupa dulu pernah tahu itu. Terus dia tanya, apa itu insan? Saya jawab, hayawanun natik. Oh iya, hayawanun natik. Dia ingat lagi. Maka itu nanti jadinya ta'rif apa dan? Tambih. Qad yutlaqu alai ismut tambih mutlaqan. Kadang cuman disebut tambih gitu aja secara mutlak, min ghairi dzikri kalimati ta'rif, tanpa disebutkan ini ta'rif. Ya memang hanya tambih. Pada dasarnya memang hanya tambih, ngingetin tok. Al farqu bainal lafzi wa tambih. Perbedaannya apa terus? Wal farqu baina hadaini naw'ain min at-ta'rif bil i'tibara. Bedanya i'tibari. Bedanya apa? I'tibari. Wa dzalika bin nazar ila man khatabahu ala makna annaka hina taqul al-Hesber al-Asad idza kunta taquluhu li sami'in lam yasbaq lahu ilmun bi ma'na al-Hesber asalatan fa hadza ta'rif lafdzi. Nah ini bedanya i'tibar aja, sudut pandang. Kalau misalnya kamu mengatakan Asad, Hesber itu Asad, ternyata orang yang mendengar ta'rif itu sebelumnya memang belum pernah tahu bahwa Hesber itu Asad, maka ini disebut ta'rif apa? Lafzi. Wa idza kana qad sabaqa lahu bi ilmun walakinahu ghaba an dhihnihi wa aradta ihdharu hadzal ma'na al-ghaib fa huwa ta'rif tambihi. Lah kalau sudah pernah tahu ya disebut ta'rif tambihi. Fa huma muttafiqani fil haqiqah wal masadaqat. Masadaqnya sama. Jadi hakikat dan masodaknya sama. Hakikat itu ya hakikat itu sesuatu itu sebagaimana adanya. Dengan masodak itu adalah afrodnya. Masodak itu afrodnya. Jadi kayak Hesber, sama-sama hakikatnya Hesber, dan afrodnya sama-sama Asad. Antara lafzi dengan tambih itu sama, hakikat dan masodaknya. Bedanya apa? Mukhtalifani fil i'tibar ala ma bayyana. Bedanya cuma i'tibari saja, seperti yang sudah kita jelaskan. Wali kaunihima muttafiqaini fi ma dzakartu lak lam yubali ba'dul muhaqqiqin bi jihati ikhtilafihima fa'tabarahuma naw'an wahidan wa tahqiq huwa ma aslaftu lak. Karena perbedaan ini hanya itibar saja, akhirnya sebagian muhakkik di antaranya Al-Imam Jalal Ad-Dawani dalam Hasyiah Tahdzib, itu beliau menganggap bahwa ta'rif lafzi dengan tambih itu sama lah, satu nauk lah, nggak usah dibeda-bedakan, kata Syekh Imam Jalal Ad-Dawani. Tapi kata beliau buat tahqiq, tapi justru yang tahqiq apa? Ma'aslaf tulak, yang saya jelaskan ini. Jadi beliau bilang, ini memang, coba perhatikan ya kalimatnya. Beliau katakan, ba'dul muhaqqiqin. Sebagian muhakkik tidak peduli. Tapi yang tahqiq menurut saya, yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi ini ada dua macam pendapat tahqiq. Yang satu tahqiq menurut Imam Jalal Ad-Dawani, yang satu menurut siapa? Syekh Muhyiddin. At-ta'rif al-ismi wal haqiqi. Oke, ta'rif ismi dan ta'rif hakiki. Amma ta'rifan al-ismi wal haqiqi fa kullun minhuma ibaratun amma yastalzimu tasawwur al-mu'arraf. Ini yang saya sebut sebagai ta'rif apa tadi? Maknawi. Ta'rif maknawi. Jadi ta'rif maknawi itu adalah ta'rif maknawi memiliki dua macam ta'rif, yaitu ismi dan hakiki. Apa itu? Ya segala yang yastalzimu tasawwuruhu tasawwural mu'arraf, segala yang kalau kita bisa mentasawwur, punya gambaran atau bisa memahami ta'rif tersebut, maka kita bisa memahami mu'arrafnya yang didefinisikan. Al-farqu bainahuma, bedanya apa? Wal farqu bainahuma anna ta'rif al-haqiqi li tafsilil mafahim al-mawjud ma sadaqaha fil kharij walau takdirian atau walau takdiran. Jadi kalau ta'rif hakiki itu adalah mu'arrafnya itu memang betul-betul wujud fil kharij, masodaknya itu afrodnya itu yang betul-betul wujud fil kharij, walau takdirian, meskipun mewujudnya itu hanya takdiri saja, dikira-kirakan.
kayaknya ada deh klub bola yang namanya MU itu, misalnya gitu. Tapi dia nggak tahu sama sekali karena nggak terkenal banget kan. Nah, nggak tahu apa. Saya kayaknya emang ada ya klub bola namanya MU. Ada. Masa ada? Saya ragu tapi ya kayaknya ada deh. Walaupun agak kelas-kelas bawah gitu kan, hampir degradasi. Ya Allah. Nah, itu namanya nanti takrif apa? Takrif apa? Hakiki. Takrif hakiki. Tapi kalau ismi, wal ismi li tafsilil mafahim al-i'tibariyah allati la yu'lam wujudu ma tasduqu alaihi fil kharij. Kalau ismi itu ya untuk memerinci atau untuk mengetahui mafhum-mafhum iktibari. Seperti tadi saya katakan, kalau kita mendefinisikan segitiga, sekarang definisi segitiga itu definisi yang hakiki atau iktibari? Apa tadi? Tergantung. Kalau saya gambar segitiga di sini, dia jadi hakiki. Tapi kalau segitiganya nggak ada, saya hanya mengatakan pokoknya segitiga itu ya setiap segi yang ada 3 sisi. Nah itu berarti nanti jadi apa? Jadi takrif ismi. Allati la yu'lam wujudu ma tasduqu alaihi fil kharij sawa'un ishtarat bil adam am lam tasdir. Hatta misalnya hal-hal yang memang nggak ada tidak maujud fil kharij sama sekali, nggak bisa diwujudkan fil kharij. Seperti apa misalnya? Putri Duyung. Ada kayaknya Putri Duyung itu. Ada, cuman ada. Beda sama apa yang kita Anko atau naga lah ya, naga itu kayaknya nggak ada deh. Ya gitu-gitulah. Atau misalnya Syarikul Bari, nah, itu kan yang udah pasti nggak ada kan, Syarikul Bari, sekutunya Tuhan. Oke, wa khud laka lidzalik amthilatan. Oke, kita coba kasih contoh. Ya tadhihu minna hadzal farq ittidahan la yabqa ma'u labsun 'alaika wala ghumudun. Nah, ini perbedaan ini, contoh ini akan membedakan dengan perbedaan yang sejelas-jelasnya sehingga tidak ada lagi labsun wala ghumudun. Qauluna fi ta'rifil insan huwa hayaun natiq. Misal kita mendefinisikan manusia sebagai hayaun natiq. Wa qauluna fi ta'rifil fars hayaun sahil. Wa qaulun fi ta'rifil hamar hayaun nahik. Wa nahwi dzalik. Hadhihi ta'rifatun haqiqiyyatun qusida biha tafsil haqiqati syai'in lahu afradun mawjudatun fil kharij haqiqatan. Di ta'rif insan, ta'rif kuda faros, hayaun sahil, himar itu hayaun nahik, hewan yang meringkik dan seterusnya. Itu adalah ta'rif hakiki. Kenapa? Karena yang kita definisikan itu sesuatu yang memang ada fil kharij. Gitu. Wa qauluna fi ta'rifil anqa, kalau ta'rif anqa, ta'irun ajibus syakli tawilul anqi. Anqa itu adalah burung yang ajibus syakli, bentuknya menakjubkan, tawilul anqi yang lehernya panjang. Walaupun ini kan ada di Indonesia kan. Kalau definisinya cuma kayak gini loh. Ta'irun burung, ajibus syakli yang bentuknya menakjubkan. Tawilul unuki yang lehernya panjang, apa coba? Merak. Kaswari. Enggak. Iya. Ya merak lah ya, merak. Lehernya panjang kan merak itu. Ajibu syakal kan, menakjubkan kan syakalnya. Masuk definisi ini, berarti dia anko. Enggak, ini definisi ini nanti bisa dirot atau dibantah bahwa dia a'am minal mu'arraf. Wa qauluna fi ta'rifil ghul, ada ghul apa? Dabatun tatalawwanu alwanan wa tu'dhi ma talqa. Aneh-aneh. Ini ya kalau kamu lihat di di YouTube, coba kamu ketik nanti di Google atau di YouTube ini. Lafaz al-anqa, al-ghul, ini adalah hewan-hewan mitologi Mesir. Jadi kalau di negara kita hewan mitologinya apa? Hewan mitologinya? Garuda. Apalagi? Yang mitologi, mitos-mitos, hewan mitosnya. Nah, kalau di Mesir itu ini, anqa, ghul, kayak gini-gini. Nanti kamu akan lihat, oh pantesan kok dianggap nggak ada ya, emang bentuknya kayak gini. Hadani ta'rifani ismiyan, ini 2 ta'rif ismi, qusida bihi ma syarhu haqiqati syai'in ghairi mawjudin fil kharij. Tujuannya untuk menjelaskan hakikat sesuatu yang ghairu mawjud fil kharij. Wa qad ishtahara bainan nas annahu la wujudalah, dan semua manusia sudah masyhur tahu bahwa ini enggak ada benda-benda kayak gini nih. Wa qauluna fi ta'rifil mutsallath. Nah ini contoh definisi segitiga apa? Huwa syaklun yuhitu bi thalathata khutut. Bentuk yang memiliki 3 sisi. Wa qauluna fi ta'rifil murabba, segi 4. Huwa syaklun yuhitu bi arba'ata khututin mutasawiyatin, 4 sisi yang sama panjang. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Wa hadhihi ta'rifatun yumkinu an takuna ismiyatan wa yumkinu an takuna haqiqiyatan. Syuf. Ta'rif musallas dan murabba yang barusan kita katakan ini bisa menjadi ismiyah, bisa menjadi apa? Hakikiyah. Hakikiyah. Wa dzalika bin nazar ila nafsil musallas wal murabba al murad ta'rifuhuma.
Dengan kita melihat mutsallath dan murabba yang kita sedang ta'rifi itu. Fa in kana ta'rifu ma ba'da wujudi ma fil kharij. Kalau kita mendefinisikan mutsallath dan murabba segitiga dan segi empat itu setelah wujud fil kharij, kana ta'rifu haqiqiyan, maka ta'rifnya itu ta'rif hakiki. Wa in kana ta'rifu ma qabla wujudi ma fil kharij. Kalau definisi ini sebelum ada fil kharij, kana ta'rif ismiyan, maka menjadi ta'rif ismi. Wa yukhadhu min hadzal kalam amrani, maka dari sini kita bisa ambil dua hal. Al awal yang pertama, anna ta'rif al ismi qad yanqalibu ta'rifan haqiqiyan. Ta'rif ismi bisa menjadi ta'rif hakiki. Wa tsani annal ikhtilaf bainal ismi wal haqiqi bil itibar, sama. Ujung-ujungnya itibari saja. Wa min huna ta'lam. Ini yang penting. Wa min huna ta'lam. Dari sini kamu tahu anna ta'rifatil ulum, semua definisi-definisi ilmu yang ada di kitab-kitab, wa ma yudhkaru fi awailil abwab wal kutub, dan definisi yang disebutkan di permulaan kitab atau permulaan bab, min tafsilati haqaiqil asya, dalam ketika memerinci hakikat sesuatu. Itu ta'rif apa itu? Misalnya al-kalam, apa itu kalam? Al-kalam huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Apa itu salat? Salat adalah qaulun wa af'alun muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim. Apa itu wudu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ta'rif apa itu? Ismi atau hakiki? Nah, diperinci. Idza dzukirat lil mubtadi'in alladzina lam tasbaq lahum al ma'rifah biha fa innaha takunu min qabilit ta'rifatil ismiyah. Kalau itu ditujukan, ta'rif itu dibaca oleh mubtadi', orang yang baru pertama kali belajar ilmu itu, sebelumnya dia belum pernah tahu apa itu kalam, apa itu mubtada, khobar, rafa, nasab dan seterusnya. Dia belum tahu sama sekali, maka itu menjadi ta'rif ismi. Tsumma takunu ba'dal ihatah bi masailil ilmi wal abwab. Sudah pintar kalau sudah alim, ta'rifatun hakikiyatun, dia menjadi ta'rif hakiki. Ini pembeda di sini ini di antaranya disebutkan oleh Imam Sa'duddin Taftazani dalam Syarah Maqasid. Hanya saja beberapa ulama memilih begini, kalau ini kan agak, sebetulnya kalau kita pikir-pikir lagi ya Allah alam ya. Yang Sa'duddin Taftazani ya huwa man huwa kan. Tapi maksudnya ada beberapa ulama lain yang membaginya itu lebih gampang. Lebih gampang dalam arti begini. Pokoknya semua definisi-definisi yang ghairu maujud fil kharij, udah dia ta'rif ismi aja udah. Jadi semua definisi ilmu, ya, semua definisi ilmu yang ada di kitab-kitab itu ta'rif ismi semua, karena dia ghairu maujud fil kharij. Kayak misalnya rafa itu kan ghairu maujud fil kharij. Enggak ada dia fil kharij itu. Apalagi amil-amil maknawi ibtida, gak enak itu malahan. Apa itu? Enggak ada. Udah itu masuk tarif ismi saja. Itu harus masuk tarif ismi. Walaupun tarif itu sudah pernah didengar, sudah pernah diketahui oleh orang atau belum pernah diketahui sama sekali. Baik untuk mubtadi'in atau mungtahin, itu dua-duanya masuk tarif ismi. Ini yang ghairu maujud fil kharij. Yang paling mudah begitu. Allahu a'lam. Aqsamut ta'rifain al-ismi wal haqiqi. Ini yang kita insyaallah paham semua lah. Dalam mantik dibagi dua, ada bilhat, birrasam, bilhat ada hatam, hat naqis dan seterusnya. Yang qasimu kullun minat ta'rifain al-ismi wal haqiqi ila arba'ati aqsam, macam masing-masing dari ismi hakiki ini dibagi menjadi 4. Li'anna kullan minhuma imma haddun wa imma rasmun. Karena baik ismi maupun hakiki ada kalanya bilhat, ada kalanya birrasam. Wa kullun minal haddi wa rasmi imma tamun wa imma naqis. Kalanya tam, rasam naqis, hatam, hat naqis. Fal aqsam al arba'ah ya al hat atam wal hat an naqis wa rasam tam, rasam naqis. Dah, hat atam. Amal hatam fa huwa ma kana mu'allafan minal jinsil qarib wal fasalis. Pokoknya yang tam itu tersusun dari jins qarib plus fasal. Qaulina insan hayanun natiq. Wa qaulina al faras hayanun sahil. Wa qaulina al kalimah qaulun mufrad. Nah, ini nih. Kalimat itu apa kalimat? Qaulun mufrad, selesai. Karena itu qaul yang mufrad. Karena kalau dia murakkab menjadi belum. Kalau kalam mufid baru, kalau murakkab mufid baru kalam. Tapi kalau murakkab saja ya menjadi murakkab saja, kalimat yang murakkab. Wa qauluna, karena murakkab nanti ada dua, imam murakkab mufid, imam murakkab ghairu mufid. Wa qauluna al mutada adalah al ismul mujarrad anil awamil al lafziyah. Mutada adalah isim yang tidak memiliki atau tidak kemasukan dari amil-amil lafzi. Nah, amil yang masuk ke mutada itu amil apa? Amil maknawi ibtida. Al-haddun naqis, had naqis. Wa amal haddun naqis fa huwa ma ta'allafa minal jinsil ba'id wal fasl. Bedanya apa? Sama-sama ada fasolnya sebetulnya. Had itu sama-sama ada fasolnya. Bedanya kalau tam itu pakai jins qarib,
Kalau naqis pakai jins ba'id atau tanpa jins sama sekali langsung ke fasal. Kaqaulina al-insan jismun natiq pakai jisim bukan hayawan. Wa qaulina al-fars jismun sahil. Wa qaulina al-kalimah lafdzun mufrad. Jadi kalau tadi qaulun mufrad, jadi qaul itu justru hatam. Kalau lafadz itu justru dianggap pakai apa? Pakai hat naqis berarti jins ba'id. Nah, jadi jins ba'id dari qaulun adalah lafadz. Kenapa bisa begitu coba? Kenapa bisa begitu? Karena nggak semua perkataan dia lafaz. Apa? Nggak semua perkataan dia lafaz. Nggak semua perkataan dia lafadz atau dibalik? Penjelasannya syudur ini kalau kenapa menggunakan qaul? Iya. Karena yang namanya kalam bahasa Arab itu, kalam dalam bahasa Arab itu harus bil lisan, bil qaul. Apa namanya? Tapi lafadz itu gini loh. Qaul itu adalah gabungan dari, kan lafadz itu malufidho, sesuatu yang dilafalkan. Lafal itu baru makhorijul hurufnya, belum ada suaranya. Kalau suara itu, kalau qaul itu sudah ada suara plus makhorijul huruf. Sehingga qaul itu memang lebih apa? Lebih spesifik daripada sekedar lafadz. Lafadz itu bisa sesuatu yang ya tergantung, kalau misalnya lafadznya bahasa Arab ya bahasa Arab aja. Makanya dalam apa namanya? Di dalam mantik itu di antara dalalah akliyah itu apa coba? Wujudul kalam apa? Yadullu ala wujudi qailihi. Harus qail, syuf. Nah ini. Kan beberapa orang iskal. Kalau ada kalam berarti ada qailnya. Ada orang iskal loh. Kalau misalnya ada qail yang hidup, ada orang yang hidup, ya kan? Wujudul kalam yadullu ala wujudil hayy al qail. Wujudnya kalam itu menunjukkan adanya orang hidup yang mengucapkan. Terus ada orang iskal. Kalau misalnya kalam itu bukan bersumber dari orang hidup, kalau itu bersumber dari radio rekaman, gimana coba? Oh. Ya kan? Nah, maka di sini kita bantah dengan menggunakan enggak, yang dimaksud kalam itu adalah qaul. Lah qaul itu sesuatu yang ada suara dan suara itu keluar dari makhraj. Harus begitu memang. Keluar dari makhraj. Sehingga enggak mungkin suara HP, suara handphone, suara radio, rekaman itu enggak bisa disebut kalam karena dia tidak keluar dari makhraj. Tapi dia keluar dari apa? Alat rekaman. Apa itu? Ya segitulah ya, saya bukan ahli teknik. Nah, gitu. Oke. Wa qulna al-mubtada' kalimatun mujarradatun 'anil awamil al-lafziyah. Lah mubtada' itu apa mubtada'? Mubtada' adalah kalimat yang tidak memiliki amil-amil lafzi. Ini bedanya apa tadi dengan tadi? Kalau tadi ismun, kalau ini kalimatun. Ya, yang namanya kalimat itu kan lebih a'am daripada isim. Jadi jenis ba'idnya. Ar-rasmut tam, rasm tam, wa amar rasmut tam fa huwa ma ta'allafa minal jinsil qarib wal khassah al-mulazimah. Kalau rasm tam itu pokoknya jins qarib plus khassah yang mulazim. Kaqaulina al-insan hayanun dhahik. Nah, dhahik itu khassah dari insan. Dan dia mulazim, artinya pasti ada pada insan. Bukan pasti ada pada insan. Pasti hanya dimiliki insan. Enggak mungkin selain insan bisa dhahik. Tapi insan belum tentu dhahik. Wa qaulina az-zawiyah al-qa'imah syaklun handasiyun hadithun min talaqai mustaqimin bi akhar fi nuqtatin wahidatin yusawi 90 darajah. Ini yang sudah saya buat contoh tadi ya. Wais ar-rasmun naqis wa amar-rasmun naqis fa huwa ma ta'allafa minal jinsil ba'id wal khassah aw minal aradiyat al-bahtah. Ka qaulina al-insan jismun dhahik wa qaulina az-zawiyah al-qa'imah syaklun handasiyun yusawi 90 darajah. Dah. Atau di sini ada di kitab kalian ada darajahnya enggak ini? Ada enggak? Ada tulisan darajahnya enggak? Enggak ada kan? Ah ya berarti enggak pakai darajah. Yusawi 90 gitu aja. Yusawi 90 karena ini untuk menunjukkan apa? Khassahnya. Ini khassah bukan apa namanya? Bukan fasal. 90 apa nih? 90 apa? Nah, kalau sudah disebutkan 90 derajat jadi fasal dia. Tapi karena enggak ada darajahnya maka apa? Jadi di sini darajahnya kita hapus saja. Nah, ini. Yusawi 90. Yusawi apa? 90. Nah, darajah. Gak enak. Gak enak? Ada itu. Oh, enak ini nih ya? Iya. Itu darajah juga sih. Makanya. Gak ada ya tempatmu? Ada bundaran kecil di atas? Gak ada ya? Ada di situ? Oh iya, di buku kayak gini ada. Di tempat saya gak ada juga soalnya. 90 gitu aja, titik.
90 titik. Insyaallah alam. Intinya konsepnya nangkep ya, pokoknya ini jins ba'id plus khosoh sudah. Itu rasa menakis. Syurutu ta'rif al-ismi wal hakiki. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita ke syarat. Oke. Perhatikan. Syarat itu nanti dibagi dua. Syarat ta'rif ma'nawi ini nanti dibagi dua. Syarat. Karena nanti ketika terjadi munadharah ini terjadi pada syaratnya. Ketika ada orang menyebutkan ta'rif, maka kita bisa munadharah, itu ta'rif itu enggak memenuhi syarat ini, enggak jami', enggak mani', tidak ajla minal mu'arraf, tidak begini, tidak begitu dan seterusnya. Lah syarat itu ada dua macam. Imma pertama syurut sihah. Yang kedua syurut hasan. Syurut sihah itu apa? Ya syarat sah seperti dalam sholat. Artinya kalau misalnya definisi kamu tidak memenuhi ini, maka definisi kamu batil, nggak sah sebagai definisi. Tapi kalau syurut hasan itu hanya sunnah-sunnahnya saja. Artinya kalau nggak memenuhi syarat-syarat ini nanti definisimu sah memang, tapi kurang baik, kurang bagus, nggak dapat pahala. Ya enggak dong. Ini nggak ada kaitannya sama af'alul mukallaf. Oke. Syurutus sihah itu ada 4. Tapi kita gabung aja jadi satu. Yang pertama adalah jami' mani'. Jami' mani'. Karena jami' mani' berarti dia nggak boleh apa? Nggak boleh a'am, nggak boleh akhos. Karena kalau a'am berarti maka dia nggak apa? Kalau a'am, ta'rifnya a'am berarti nanti tidak mani'. Kalau akhos berarti tidak jami'. Nah, kita kasih contoh. Ketika misalnya a'am, nggak boleh ya saya coret a'am. Contohnya apa? Al-insan, hayawanun, apa ya misalnya? Yang katib ya? Belum, saya mikir. Abyad, putih itu a'am kan? Tapi ya walaupun dia amin wajihin ya, enggak apa-apa lah. A'am gitu aja. A'am. Kok a'am? Abyad. Iya, hayawanun abyad. Manusia itu adalah hewan yang warnanya putih. Ya ada sih manusia putih, tapi kan nggak semua manusia putih. Berarti dia a'am, sehingga dia tidak apa? Tidak jami'. Tidak. Ini bisa tidak jami' dan tidak mani sekalian ini. Jadi kita ya contoh a'am iya min wajihin masalahnya. Jadi kita ganti contoh. Hah? Ya, hayawan aja ya. Dah, oke. Hayawan tok. Dah. Al-insan wal hayawan a'am dia. Dia a'am. Sehingga apa? Dia tidak mani. Yang akhos apa akhos? Akhos contohnya apa? Al-insan. Oh, enggak. Oh, katib betul. Katib. Al-insan wa katib. Insan itu penulis. Ya enggak semua manusia penulis dong. Memang yang penulis pasti manusia, nggak mungkin penulis itu ayam penulis, Simpan Sebunubu nulis jadi penulis novel bestseller, nggak mungkin. Mesti kalau penulis itu ya manusia, Terelie, terus mesti manusia. Tapi kan nggak semua manusia penulis. Nah, akhos dia. Tinggal kalau akhos itu berarti tidak apa? Tidak mani. Tidak jami'. Justru tidak jami', karena dia tidak mengumpulkan semua afrodnya manusia. Karena ada manusia-manusia yang dia tidak apa? Bukan penulis. Siapa tahu pembaca. Bahkan kadang nggak baca juga manusia itu. Udah nggak baca, nggak nulis lagi. Kacau. Ada anak-anak pernah diteliti itu sama siapa itu. Ferry Irwandi atau siapa, dia teliti. Ternyata ada banyak, hatta di kota-kota besar, anak-anak SMA di Indonesia itu nggak bisa baca. Anak SMA. Buat ratusan, bahkan jumlahnya ribuan kata dia. Ribuan anak SMA di Indonesia nggak bisa baca. Terus kita punya cita-cita 2045 ya? 2045 Indonesia emas. Ya cemas kalau gini caranya. Bukan emas. Dah, kita nggak ada urusan dengan kritik pemerintah ya. Oke, yang kedua, syarat yang kedua apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah la yastalzimul muhal. La yastalzim al muhal. Syarat ini tidak berimplikasi atau tidak berkonsekuensi pada hal-hal yang mustahil. Terjadi daur misalnya. Contoh nih, ad-daur, terjadi daur. Contoh saya mendefinisikan apa itu al-ithnan. Apa itu dua? Oh, dua adalah zaujun. Dua adalah genap. Apa itu zaujun? Apa itu genap? Genap adalah al-ithnan, dua.
ketika saya ditanya apa itu 2, saya jawab zaud, genap. Ketika saya, apa itu genap? Genap adalah 2 loh, itu kan daur namanya. Kamu mendefinisikan sesuatu dengan apa? Dengan apa? Sesuatu yang lain, di mana sesuatu yang lain ini juga didefinisikan dengan kembali kepada sesuatu yang pertama. Ini namanya daur. Lalu nanti daur dibagi 2, ada daur ma'i, ada daur sabeki, yaitu pembahasan yang lain. Terakhir yang ketiga, syarat yang ketiga. Kalau di kitab ada 4. Karena kalau di kitab itu dibedakan jami' 1, manik 2. Kalau kita kan langsung jadikan 1. Yang ketiga adalah syaratnya itu ajla minal mu'arraf. Ajla minal mu'arraf. Maka nggak boleh akhfa. Akhfa nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya misalnya akhfa. Contohnya misalnya kita katakan al-ilmu huwa adamul jahli. Adamu al-jahli. Ilmu itu adalah ketiadaan kebodohan, tidak adanya kebodohan. Loh. Apa itu tidak ada kebodohan? Apa itu kebodohan? Oh, kebodohan itu ya adanya ilmu. Nah, itu nanti jadinya daur. Tapi enggak, ini maksudnya kata-kata di hasyiah dikatakan bahwa di antara bentuk mendefinisikan sesuatu dengan yang akhfa adalah kita mendatangkan adamiyatnya, adamiyat sesuatu. Jadi ketika adamiyat mu'arraf, jadi ketika kita dimintai mentakrif ilmu, maka kita mendatangkan adamiyat ilmu itu tadi. Al-ilmu berarti adamiyatnya apa? Adamul jahli. Al-jahlu adamul ilmi. Dibolak-balik gitu aja. Atau misalnya, contoh yang lain. An-nar, apa itu api? Apa itu api? Kamu jawab jismun latifun. Jismun latifun kan nafas. Api adalah jismun latif, jisim latif. Kan nafas seperti nafas, seperti jiwa. Wes tambah bingung lagi, opo iki? Jismun latif, jiwa, tambah gak jelas. Berarti dia akhfa minal mu'arraf. Akhfa minal mu'arraf. Nah, ini syarat apa? Syarat sahnya. Kalau tidak memenuhi 3 syarat ini atau 4 syarat ini, maka definisi ini tidak layak dijadikan sebagai definisi. Bisa di i'tirad atau bisa di munadharah. Yang kedua ada syarat hasan. Syarat hasan itu dia kalau tidak dipenuhi maka apa? Kalau tidak dipenuhi apa? Halo? Bukan nggak apa-apa. Hanya tidak sempurna. Nah, tidak sempurna. Walaupun nanti bisa juga diiktirad. Ketika diiktirad nanti kita bisa jawab, oh, enggak, ini kan bukan syarat sah, ini hanya syarat hasan saja. Memang definisi saya nggak sempurna, tapi kan yang penting sah. Nah, gitu loh. Apa syarat hasannya? Ada 3 juga. Yang pertama, la yashtamil lafdhun gharib. La yashtamil lafdhun gharibun. Tidak mengandung lafadz yang gharib. Yang kedua adalah la yashtamil al-mushtarak biduni qarinah. La yashtamil al-mushtarak biduni qarinah. Yang ketiga adalah la yashtamil majaz al-majaz biduni qarinah, lagi-lagi biduni qarinah. Terakhir yang keempat, khalian minal aghlad al-lafziyah. Khalian minal aghlad al-lafziyah. Coba. Kita kasih contoh satu-satu. Pertama, la yastamil lafdzul gharib, tidak mengandung lafaz yang gharib. Sehingga nggak boleh misalnya kita mendefinisikan al-insan huwa apa? Lafaz yang gharib yang mendefinisikan insan apa? Hayawan. Definisi hayawan, lafaz gharibnya hayawan itu apa? Harus susah juga ya. Punya lafaz gharib lah ya. Kalau di kitab itu contohnya kalau nggak salah apa ya yang lafaz gharib itu ya contohnya ya. Nantilah coba kita lihat di apa? Di kitab. Yang kedua la yastamil lafaz mustarak.
tanpa qarinah. Contohnya misalnya saya tanya, apa itu haid? Al-haid. Al-haidu saya jawab huwa al-qur'u. Al-qur'u lil mar'ah. Syuf. Qur'u ini adalah lafadz mustarak. Karena qur'u itu maknanya bisa haid, bisa justru at-tuhur, suci. Bisa haid, bisa suci. Sehingga saya nggak boleh mendatangkan lafadz qur'u kecuali saya mendatangkan apa? Qarinahnya. Lah ini nggak ada qarinahnya, maka nggak boleh. La yastamil majaz, nggak boleh menggunakan majaz definisi itu kecuali ada qarinahnya. Contohnya apa? Al-ilmu, apa definisi ilmu? Al-ilmu huwa bahrun la yudrak. Bahrun la yudrak. Ilmu adalah lautan yang tidak bisa digapai. Opo neh, lautan-lautan barang. Nah, ini tapi ini kan maksudnya majaz. Lah ini nggak boleh mendatangkan majaz. Dan banyak sekali orang-orang zaman sekarang itu ketika mendefinisikan sesuatu menggunakan majaz. Ketika ditanya apa itu matematika, ma huwa riyadhah? Riyadhiyah. Riyadhiyah matematika. Apa itu matematika? Definisikan matematika. Dia bilang matematika adalah bahasa alam semesta. Hah? Bahasa alam semesta. Apa maksudnya bahasa alam semesta? Maksudnya adalah semua rumus-rumus alam ini bisa dihitung menggunakan matematika. Tapi kan orang kalau nggak paham, nggak ada koordinatnya kan nggak paham bahasa matematika. Bahasa alam semesta. Dikira seluruh alam semesta itu ketika berbahasa menggunakan bahasa matematika. 3 kali 4 nggak jelas. Terus yang terakhir, khalian minal aghlad al-lafdhiyah, tidak apa? Memiliki kesalahan, kekeliruan secara bahasa. Artinya bahwa secara nahwu benar, secara sorof benar, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu sifatnya syurutul hasan, bukan syarat sah. Walaupun nanti ada perdebatan. Nah, sampai di sini kita sudah bisa tahu sebetulnya bahwa ketika kita mau melakukan munadharah dalam takrif, maka nanti yang kita lihat ininya, yang kita lihat adalah apakah ini sudah memenuhi syarat sah? Apakah ada syarat sah yang belum dipenuhi? Kalau belum dipenuhi, maka nanti saya bantah, saya bisa membantah dari sini, dari syarat sah yang belum dipenuhi ini. Atau yang dia langgar adalah syaratul hasannya, maka nanti bisa saya iktiraf dari sini. Mafhum ya? Oh, satu lagi nih, ini belum nih, yang ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi juga ada syaratnya. Syaratnya satu aja dia. Syarat sahnya cuma satu. Apa syarat sahnya? Syarat sahnya adalah bilafdhin awdah indal mukhatab. Syartu sihhah. Syaratnya apa? Bilafdhin awdah minal mu'arraf indal mukhatab. Dengan lafaz yang lebih jelas. Contohnya ini tadi, hesber itu apa hesber? Hesber itu adalah asad. Asad itu kita datangkan karena dia lebih jelas dibanding hesber. Kamu lebih paham maknanya asad dibanding maknanya hesber. Sehingga tidak boleh menggunakan misalnya lafaz yang kalau dibalik nggak boleh malahan. Jadi nggak boleh yang akhfa. Akhfa nggak boleh. Contohnya apa? Ketika saya tanya, kalian nggak tahu maknanya asad, ma huwal asad? Kalian jawab hesber. Dibalik nggak boleh, karena hesber itu justru lebih akhfa daripada asad. Pertanyaannya, kalau a'am boleh nggak? Akhos boleh nggak? Jawabannya boleh. Nah, kalau ta'rif lafzi itu, kalian akan sering menemukan nanti di dalam kamus-kamus bahwa kadang ta'rif lafzi yang ada dalam kamus itu dia a'am, dia akhos, gitu-gitu. Boleh a'am, contohnya apa misalnya? A'am boleh. A'am contohnya adalah al-wirdu zahrun. Al-wirdu itu apa, Cok? Al-wirdu. Wirdu itu mawar. Apa itu mawar? Zahrun, bunga. Loh, mawar itu lebih khusus daripada bunga. Dia akhos daripada mawar. Mawar itu lebih akhos daripada bunga. Tapi kamu mendefinisikan mawar dengan bunga begitu saja. Berarti ini definisi yang a'am. Dan itu nggak masalah kalau emang ta'rifnya ta'rif lafzi. Atau akhos, contohnya apa? Akhos, contoh saya mengatakan, apa itu at-tib? Tib itu minyak wangi. Apa itu at-tib? Saya jawab, at-tib huwa miskun. Miskun itu apa miskun? Kasturi. Dia sudah satu jenis minyak wangi. Bukan cuma minyak wangi, dia akhos daripada misik, daripada thayyib. Juga diperbolehkan musawi. Kalau musawi jelas ya, musawi.
Musawi ya kayaknya ini tadi. Contohnya Asad huwa Hesber. Yang lebih jelas Ghodonfur. Ghodonfur adalah Al-Asad. Ini musawi. Tidak akhos dan tidak am. Dah, sekarang kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut ta'rifain al-ismi wal haqiqi. Syarat kedua ta'rif, baik itu ta'rif ismi maupun ta'rif hakiki. Walikullin minat ta'rifain al-ismi wal haqiqi syurutu sihhatin idza ikhtalla wahidun minha fasada ta'rif. Baik ta'rif ismi maupun hakiki memiliki syarat sah yang kalau misalnya tidak dipenuhi maka ta'rifnya rusak. Wa syurutu hasanin, tapi ada juga syarat hasan la yatarattabu ala al-ikhlali biha fasadut ta'rif. Kalau misalnya tidak dipenuhi, tidak berkonsekuensi pada apa? Kerusakan ta'rif. Walakinil aula mura'atuha. Tapi ya lebih utamanya kita perhatikan. Fa innahu yatarattabu ala al-ikhlal biha al-ikhlalu bi husnit ta'rif. Karena kalau misalnya syarat hasan itu tidak dipenuhi, otomatis ta'rif kita tidak menjadi ta'rif yang hasan. Oke, sekarang apa saja syarat sahnya itu? Syurutu sihhati ta'rifain al-ismi wal haqiqi. Fa amma syurutu sihhati kulli wahidin minhuma fa arba'atun. Syarat sahnya itu ada 4. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna jami'an li kulli fardin min afradil mu'arraf li alla yutawahham anna ba'du afradil mu'arraf laysat minhu. Jadi yang pertama harus apa? Jami', mengumpulkan seluruh afrad-afrad daripada mu'arraf supaya tidak disangka, tidak dikira ada sebagian afrad dari mu'arraf yang tidak masuk ke situ. Atsani, yang kedua, ayyakuna mani'an min dukhuli fardin min ghairil mu'arraf fihi li alla yatawahham anna syai'an laisa minal mu'arraf dakhilun fihi. Nah, ini kebalikannya, harus mani'. Kalau sampai nggak mani', maka nanti orang ngira bahwa ada afrad yang bukan mu'arraf masuk ke dalam ta'rif. Atsalits, yang ketiga, alla yastalzim al-muhal kad-daur wa tasalsul wa ijtima'in naqidain. Tidak sampai apa? Membuat atau tidak sampai terjadi hal-hal yang mustahil seperti daur, tasalsul, istima' naqidain. Ar-rabi', yang keempat, ayyakuna ta'rif ajla minal mu'arraf. Ta'rif itu harus lebih jelas, lebih gamblang dari si mu'arrafnya, dari yang dita'rifi. Liyakuna awdah wa aisar indal aqli, supaya ya lebih mudah difahami. Wa liyakuna dzalik musilan ilal ghardil maqsud minat ta'rif, dan supaya memang memang sesuai dengan tujuan dari kita mendefinisikan sesuatu. Definisi tujuannya apa definisi? Membuat orang paham. Lah kalau misalnya definisi kita itu justru malah lebih buat orang bingung, ya tambah apa? Berarti tidak mencapai tujuan. Tidak sesuai tujuan. Apa itu tujuannya? Idhahul mu'arraf lisami. Menjelaskan yang ditarifi lisami kepada orang yang mendengar. Nah, zaman sekarang itu orang sekarang banyak sekali gaya. Tujuannya emang gaya sejak awal. Tujuan sejak awal gaya, bukan karena pengen menjelaskan definisi tertentu kepada sami. Sehingga ketika terjadi diskusi begitu, ketika dia diminta menjelaskan definisi sesuatu, dia jelaskan menggunakan kalimat-kalimat yang sama rumitnya, bahkan lebih rumit kadang-kadang. Tolong jelaskan kepada saya apa itu materialisme misalnya. Terus dia katakan, materialisme adalah satu ideologi filsafat. Waduh, apa itu ideologi, apa itu filsafat yang meyakini bahwa yang meyakini bahwa yang wujud, yang eksis di alam semua, open wi eksis. Bahasanya Rocky Gerung. Nah, jadi ini apa? Ini justru tujuannya bukan untuk idhahul mu'arraf, tapi untuk apa? Gaya. Syurutu hasan husni ta'rif al-ism wal haqiqi. Syarat hasan. Kalau tadi syarat sah, sekarang syarat hasan. Wa yashtaratu li husni kullin min at-ta'rifin al-ism wal haqiqi arba'atu syurutin. Syaratnya ada 4. Apa aja? Al-awwal ayyakuna khalin min al-aghlat al-lafdhiyah. Nah, ini beliau naruh di nomor pertama malahan. Enggak boleh ada kekeliruan apa? Lughah, bahasa, baik itu shorof, nahwu, balaghah dan seterusnya. Atsani, yang kedua, alla yashtamil ala lafdhin majaziyyin illa ma'al qarinah allati tu'ayyinul murad minhu. Enggak boleh mengandung lafaz-lafaz majaz kecuali disertai qarinah. Al-ilmu huwa bahrun la yudrak. Apa itu ilmu? Lautan yang tidak bisa digapai. Apa itu matematika?
Lughatul alam, bahasa alam semesta. Opo neh. Wa hadza itu kan majaz semua. Wa hadza idza lam yashtahir al majaz hatta yusbiha haqiqatan urfiyatan, beda kalau memang majaznya itu sudah menjadi masyhur sekali sehingga majaznya itu menjadi makna hakiki tapi hakiki urfi. Seperti apa misalnya? Lafaz-lafaz dalam bahasa Indonesia yang aslinya majaz tapi seolah-olah sekarang jadi hakikat, makna hakiki. Banyak sebetulnya. Mati lampu, bukan. Hah? Mati lampu, bukan. Kenapa mati lampu? Oh iya, bisa juga tuh mati lampu. Aslinya kan bukan mati lampu kan? Misalnya sekarang ya kan artinya padam listrik kan? Listrik padam. Listrik yang padam. Bukan mati lampu. Kamu nyebut mati lampu itu majaz sebetulnya. Majaz apa itu coba? Majaz mursal itu. Kamu menyebutkan mati yang mati hanya lampu padahal sebetulnya kipas angin juga mati. Kalau ada AC mati, kulkasnya juga mati. Tapi kenapa yang disebut cuma mati lampu? Itu namanya majaz mursal. Lah tapi majaz ini sudah menjadi apa? Hakikat urfi. Jadi ketika kita mengatakan mati lampu, orang sudah langsung paham. Oh yes, maksudnya ya mati. Banyak di bahasa Arab banyak juga. Bahasa Arab banyak. Misalnya apa ya? Apa lagi? Kalau lagi disuruh nyari contoh dadaan ini emang susah. Tapi kalau lagi moco atau apa itu langsung nemu aja. Tapi kalau disuruh mikir gini susah. Oke. Terus asalit yang ketiga, Allah istamil ala lafdin mushtarakin baina ma'anin muta'addidatin illa ma'al qarinah allati tu'ayyinu ahadal ma'ani. Tidak mengandung apa? Lafaz mushtarak. Di mana lafaz mushtarak ini memiliki makna yang bermacam-macam kecuali disertai apa? Kecuali disertai qarinah yang bisa membantu menentukan salah satu dari makna-makna tersebut. Seperti apa tadi? Seperti apa? Seperti saya mengatakan head itu apa? Head al-qur'u. Qur'u itu mustarak. Atau saya mengatakan misalnya ma huwa syams, apa itu matahari? Terus kamu jawab apa? Al-syams huwa ain. Ain. Padahal ain itu bisa bermakna matahari, bisa bermakna air, bisa bermakna mata dan seterusnya dan seterusnya. Wa hadza idza lam yasihha iradatu kulli ma'nan minal ma'ani ala sabilil badal. Fa in sahha iradatu jami'iha ala hadzal wajh sagha isti'maluhu bidunil qarinah. Nah, beda kalau misalnya lafadz itu memang bisa digunakan untuk menyebut dua hal itu sekaligus. Enggak satu-satu. Maka boleh kita menggunakan tanpa qarinah. Contohnya apa? Seperti kalau sebetulnya head itu begitu, qur'u itu begitu sebetulnya. Qur'u itu mustarak yang bisa digunakan untuk dua makna sekaligus. Beda sama ain. Kalau ain itu nggak bisa. Kalau kamu pengen nyebut ain sebagai matahari, ya harus jelaskan, harus ada qarinahnya. Ain sebagai mata harus ada qarinahnya. Tapi kalau misalnya qur'u itu memang bisa digunakan sekaligus untuk nyebut head dan toharoh, suci, tuhru, suci. Jadi boleh. Ini contohnya nggak pas ini tadi. Kalian ganti aja nanti. Ain itu contoh yang paling tepat adalah pakai ain. Arabi yang keempat, Allah yashtamil ala lafdin gharibin ghairi zahirid dalalah ala ma'nahul murad minhu au muhimin li ma'nan ghairil ma'nal maksud li sahibit ta'rif. Yang keempat, lafaz itu ta'rif itu tidak mencakup apa? Lafaz-lafaz gharib yang enggak jelas, yang ghairu zahir. Dalalahnya enggak jelas ala ma'nal murad minhu. Au muhimin li ma'nan ghairil ma'nal maksud, atau membuat orang itu ngira ada makna yang tidak kamu kehendaki justru li sahibit ta'rif. Tidak dikehendaki bagi si sahibut ta'rif, pemilik ta'rif. Itu syarat hasannya. Hal yushtaratu fi ta'rif al-lafzi syai'un. Apakah ta'rif lafzi itu disyaratkan juga? Ada syaratnya juga. Ya. Amma ta'rif al-lafzi fa yajuzu ayyakuna bil lafdin mufradin muradifin lil mu'arraf aw akhas minhu aw a'am kama yajuzu ayyakuna bi murakkabin yuqsadu bi ta'yinul ma'na la tafsiluhu. Ya, kalau ta'rif lafzi itu boleh menggunakan lafaz muradif atau akhas atau a'am. Boleh juga apa? Menggunakan murakkab. Tujuannya apa? Yuqsadu bihi ta'yinul makna. Intinya tujuannya pokoknya ingin menentukan makna. La tafsiluhu, bukan memerinci maknanya, memerinci mahiyahnya, tapi ta'yinul makna ay mahiyah, la tafsilu ay la tafsilul mahiyah. Contohnya apa contohnya? Famithalu ta'rif al-lafzi bi mufradin a'am min at-ta'rif. Ta'rif lafzi yang a'am daripada mu'arraf, minal mu'arraf. Qaulu ahli lughah al-wirdu zahrun. Al-wirdu zahrun. Al-fahdu hayawan. Fahad itu apa fahad? Fahad itu kan sebetulnya macan tutul. Kalau saya nggak salah ya. Atau apa? Fahad itu kalau nggak salah, imma dia macan tutul atau dia apa?
harimau. Kucing-kucingan itu, kucing yang besar itu loh. Jenis-jenis kucing-kucing yang besar itu. Al-Jandi Sabur makanun. Nah, nama tempat. Wah, ini pol jenis Jandi Sabur. Ini kayaknya nama di daerah. Nah, ini satu dusun di Bekasi nih kayaknya Jandi Sabur. As-soba rihun. Soba apa soba? Rihun. Padahal soba itu apa soba? Soba itu kalau nggak salah waktu subuh. Pagi hari, rihun udara. Udara lebih aam. Al-andalib ta'irun. Andalib itu satu jenis burung, tapi terus didefinisikan dengan yang aam, ta'ir burung. Al-jirraith samakun wa nahwi dzalik. Lalu ta'rif al-lafzi bi mufradin akhas minal mu'arraf. Kalau yang akhas apa contohnya? At-tibu miskun. Nah, ini tadi. Lalu ta'rif al-lafzi bi mufradin musawin lil mu'arraf al-khandaris khamrun al-khamru. Khandaris adalah khamr. Itu musawi. Al-ghadhanfur al-asad al-malwan al-lail wan nahar. Nah, al-malawan ya, al-malawan al-lail wan nahar. Nah, makanya al-abawan. Apa itu al-abawan? Al-ab wal al-qamaron. Asy-syamsu wal qamar. Wa ta'rif al-lafzi bi murakkabin yuradu bi ta'yinul ma'na. Qaulu ulama'il kalam al-khala'u bu'dun mauhumun. Ini ta'rif lafzi tapi tidak hanya menyebutkan satu lafaz saja, tapi lafaznya murakkab, mirip dengan ta'rif maknawi. Padahal sebetulnya ini ta'rif lafzi bukan ta'rif maknawi. Karena dia hanya ta'yinul makna, la tafsiluhu. La tafsilul makna, hanya ta'yinul makna saja. Contoh misalnya ulama kalam mengatakan al-khala, apa itu khala? Bu'dun mauhumun. Wah, ini istilah apa namanya? Istilah dalam makulat. Apa itu ruang kosong? Bu'dun mauhumun. Ruang kosong adalah bu'dun dimensi mauhumun yang kita anggap itu kosong padahal nggak kosong-kosong banget. Mesti ada materinya. Wis itu lain pembahasan. Wa qaulum al-khala' huwal faragh alladhi tatahayyazu fihi al-ajram wa nahwi dzalik. Apa itu khala', ruang kosong? Al-faragh adalah kekosongan yang tatahayyaz fihi al-ajram, yang jirim-jirim atau jisim-jisim mengambil ruang di situ, wa nahwi dzalik. Wa kullu ma yushtaratu fi hadzal naw' min at-ta'rif huwa ay yakuna awdah min al-mu'arraf li yu'addi al-maqsud min wa hadza dhahirun insyaallah. Karena tujuannya apa? Tujuannya pokoknya kamu menjelaskan ta'rif lafzi itu, tujuannya kamu menjelaskan menggunakan lafaz yang lebih awdah, lebih jelas, ajla, sehingga sampai pada tujuan, dan ini jelas insyaallah. Ada yang bertanya kan? Ada. Kita bahas satu ini dulu, satu bab, karena supaya besok nggak terlalu banyak ya. Besok masih ada tartib munadharah, amtilah, tatbiqat, lumayan panjang tuh. Nah, kita cicil mulai sekarang aja. Kita bahas yang turukul munadharah fit ta'rif. Fasl saninya, awal fasl sani. Ya. Cara munadharah dalam ta'rif. Intinya gini aja sebetulnya. Kan tadi kan sudah kita katakan di awal bahwa yang namanya apa? Yang namanya ta'rif itu adalah syarat-syaratnya, ini kan tadi sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Maka cara munadharahnya gimana? Cara munadharahnya adalah selama dia tidak memenuhi syarat, maka bisa kita munadharah di situ. Ketika dia tidak memenuhi syarat, maka kita bisa munadharah di situ. Misalnya, contoh. Sebelum ke contoh ya. Ini kita harus perinci dulu bahwa di dalam adabul bahthi wal munadharah, di dalam ta'rif, munadharah di dalam ta'rif itu nanti sahibut ta'rif sama seperti sahibut taqsim. Disebut apa? Sahibut ta'rif disebut apa kemarin? Mani. Al-mu'tarid disebut apa? Al-mu'taridnya disebut apa? Mustadil. Kenapa kok disebut mani? Kenapa disebut mustadil? Kenapa disebut mani dan kenapa disebut mustadil? Karena sahibut ta'rif atau mu'tarid dulu. Karena mu'tarid ketika dia hendak membantah definisi,
ketika hendak membantah definisi, dia nggak boleh bantah dengan cuman manik saja. Saya nggak sepakat dengan definisimu itu. Saya mengatakan al-insan hayawanun natik. Datang orang bilang, enggak, saya nggak sepakat dengan definisimu. Nggak boleh cuman gitu. Dia harus istidlal, menunjukkan salahnya di mana definisi saya. Nggak boleh cuman nggak sepakat gitu aja. Tunjukkan dong dalilnya. Apa syarat yang saya langgar dalam definisi saya? Maka dia disebut mustadil. Karena dia orang yang harus memberi dalil. Si sahibut ta'rif disebut manik. Disebut apa? Manik. Kenapa disebut manik? Karena nanti sahibut ta'rif ketika dia definisinya tadi dibantah, ketika mau jawab dia cukup manik saja. Saya nggak sepakat dengan bantahanmu. Dia bisa boleh hanya manik saja, melakukan al-man'u saja. Contohnya, misal saya mendefinisikan az-zawiyah. Nah, misalnya saya mendefinisikan apa? Az-zawiyah. Ini sahibut ta'rif. Sahibu at-ta'rif. Dia mengatakan apa? Az-zawiyah. Zawiyah adalah syaklun handasiyun. Handasiyun hasilun min talaqai mustaqimaini fi nuqtatin yusawi tis'ina darajah. Syuf. Coba. Definisi zawiyah. Zawiyah itu apa tadi? Sudut. Ketika kita apa itu sudut? Oh, sudut adalah syaklun handasiyun, bentuk geometris, hasilun min talaqai mustaqimain, yang terbentuk dari dua pertemuan dua garis lurus yang bertemu di satu titik, di mana titik itu memiliki sudut 90 derajat. Ada orang datang nggak setuju sama definisi ini. Al-mu'tarid. Dia disebut sa'il kan tadi, atau sa'il. Kok sa'il? Mustadil. Si mu'tarid ini nggak boleh datang mengatakan amna'u hadza ta'rif, nggak boleh. Dia harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan apa? Mendatangkan ta'rif. Dia bilang, pertama dia harus katakan apa syarat yang tidak dipenuhi dari ta'rif ini. Imma syarat sah atau syarat hasannya, ya. Imma syarat sah atau syarat hasannya. Sehingga dia mengatakan hadza ta'rif ghairu jami'. Hadza ta'rif ghairu jami'. Ini pertama. Syarat yang tidak dipenuhi adalah tidak jami'. Harus dalilnya apa? Enggak boleh cuma ghairu jami' gitu aja. Sebutkan dalilnya apa? Bukti bahwa dia tidak jami'. Dalilnya adalah li'annahu ghairu syamil li zawiyah al-hadah wal munfarijah. Li'annahu ghairu syamilin li zawiyati hadatin wa munfarijah. Coba perhatikan. Shahibut ta'rif tadi dia mendefinisikan apa? Mendefinisikan zawiyah. Zawiyah itu apa zawiyah? Sudut. Dia definisikan dengan yang punya sudut siku-siku saja, yang punya sudut 90 derajat saja. Padahal yang namanya sudut itu nggak cuman yang punya 90 derajat, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Jadi dibantah dengan mengatakan bahwa definisi kamu itu ghairu jami', karena tidak memasukkan apa? Sudut hadah, lancip dan munfarijah, siku-siku. Dibantah ghairu jami'. Terus ditambah kalimat begini, wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fa huwa fasid. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fa huwa fasid. Jadi seolah-olah dia membuat kias, ini muqaddimah sughra, ini muqaddimah kubra. Muqaddimah sughronya itu adalah muqaddimah yang dijadikan muqaddimah sughra itu adalah syarat yang tidak dipenuhi. Muqaddimah kubronya dalil dari syarat yang tidak terpenuhi itu, natijahnya ini wa kullu ta'rif hadza sya'nu fa huwa fasid. Natijahnya semua ta'rif yang modelnya begini itu enggak benar. Ini menggunakan kalimat ini. Nanti beliau akan katakan juga ini juga ditambah sama beliau. Kalau kamu mau membantah ta'rif, gunakan urutan semacam ini. Urutannya semacam ini. Bisa dipahami ya? Gampang aja kan sebetulnya. Yang susah prakteknya. Oke, ringkasnya gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus tsani fi turukil munadharah fit ta'rif. Cara munadharah dalam ta'rif. Tasmiyatu tarfain munadharah fit ta'rif. Penamaan dua bukan, torfa itu ya dua apa ya? Kalau ada mu'tarid ada sa'il itu loh. Ada mu'tarid ada mani, dua kubu, dua arah. Penamaan dua arah fil munadharah fit ta'rif. Jadi kan tadi kan saya katakan, penamaannya apa? Shahibut ta'rif disebut mani, kemudian mu'tarid disebut apa? Mustadil. Itu menurut jumhur ulama. Menurut apa? Aktsarun atau jumhur. Tapi sebagian ulama berpandangan tidak. I'lam anna minal ulama. Nah ini, beliau mengatakan ada sebagian ulama man yusamma naqidut ta'rif al-mu'tarid alaihi sa'ilan. Orang yang membantah ta'rif al-mu'tarid alaih, di mana ta'rif itu bisa dibantah, sa'ilan disebut sebagai sa'il. Wa muwajjihahu al-mudafi' anhu, dan yang membela ta'rif tersebut berarti siapa? Muwajjih ini siapa berarti? Sahibu ta'rif. Kalau mu'tarid ya dia mu'tarid aja sudah. Naqidu ta'rif berarti dia mu'tarid. Mu'allilan disebut mu'allil. Ini menurut sebagian ulama. Ya intinya tidak dibalik, caranya tidak dibalik. Tapi wal aktsarun ala anna naqidu yusama mustadillan. Tapi kalau menurut kebanyakan ulama, yang membantah ta'rif itu disebut sebagai mustadil. Wa muwajjihahu yusama mani'an, dan muwajjihnya si sahibu ta'rif disebut mani. Kenapa? Ya sama kayak alasan di taksim kemarin. Wa hum yuriduna bidzalik an na'tiradul mu'tarid 'ala ta'rif la yatimu bi mujarrad itti'a'i butlani la budda min ayati al-mu'tarid al-butlana. Enggak boleh hanya mengklaim itu salah, tapi juga harus istidlal wa yastadilla ala hadhihi da'wah bi ikhtilali syartin min syuruti sihhatihi allati qaddamna dzikraha ala nahwi alladhi sata'rifuhu. Harus beristidlal kira-kira syarat sah apa yang dilanggar yang sudah kita sebutkan tadi. Wa yaqsuduna bi hadhihi tasmiyah aidan anna jawab sahib at-ta'rif an i'tiradatil mu'tarid yakfi ay yakuna bi man'i muqaddimatin min muqaddimati dalilil butlan. Lah si sahib at-ta'rif justru ketika ta'rifnya dibantah, dia cukup membantah ulang dengan cara apa? Man'u, dengan memani. Man'u muqaddimahnya saja. Jadi misalnya ini tadi ya, setelah dibantah, hadza ta'rif ghairu jami' li'annahu ghairu syamilin li zawiyatin hadatin ila akhir. Nanti si sahibut ta'rif bisa bantah, bisa menjawab ulang begini, la usallim anna hadza ta'rif ghairu jami'. Saya enggak sepakat kalau kamu katakan ta'rif ini ghairu jami'. Kenapa? Boleh dikasih alasan, boleh tidak dikasih alasan. Kalau mau dikasih alasan ya berarti karena menurut saya, karena yang saya maksud dengan zawiyah di sini adalah hanya zawiyah qaimah saja. Selesai masalah kan? Karena dia melakukan tahrirul murad. Yang saya maksud dengan zawiyah di sini hanya zawiyah qaimah saja. Jadi memang tidak memasukkan yang hadah atau yang munfarijah. Selesai sudah. Anna jawab sahibi ta'rif an i'tiradin wa yakfi yakuna biman idah. Terus sawa'un adzakara ma'a dzalika sanatan liman'ihi am lam yadhkur. Baik dengan dia menyebutkan alasan kenapa dia nggak sepakat atau tanpa menyebutkan alasan. Sanad itu adalah alasan. Waqad bayyana dzalika fil kalam ala tasmiyati naqidi taqsim wa muwajjihihi. Dan itu penjelasan mengenai ini sudah kita jelaskan di dalam bab taksim ketika munadharah dalam taksim. Oke, al-i'tiradat ala ta'rifain al-haqiqi wal ismi. Bagaimana cara kita mengiktirad dua ta'rif itu, hakiki dan ismi. Wal i'tirad ala kullin min ta'rifin al-haqiqi wal ismi sawan akana kullun minhuma haddan am rasman yakunu bi hati arba'ati umur. Nah, ini dia. Syuf. Pertama-tama ta'rifnya baik ta'rif ismi maupun hakiki, baik yang had maupun rasm, itu bisa kamu bantah nanti menggunakan 4 cara ini. 4 cara. Pertama apa? Al-awwal annahu ghairu jami'. Ya ini pokoknya kamu mencari di mana letak tidak terpenuhinya syarat. Di mana letak tidak terpenuhinya syarat sah. Karena tadi syaratnya ada 4 ya berarti emang caranya ada 4 aja. Annahu ghairu jami' li afradil mu'arraf kulliha wa ma'na dzalik anna fardan min afradil mu'arraf la yashmuluhu at-ta'rif. Jadi ini ghairu jami' ini. Berarti ada afrad yang tidak masuk ke situ karena dia ghairu jami'. Wa dzalika bisa bi kauni ta'rif akhas mutlaqan minal mu'arraf wal mu'arraf 'am mutlaqan. Imma karena si ta'rifnya itu akhas mutlaqan daripada mu'arraf atau mu'arrafnya 'am mutlaqan. Wa anta ta'rif anna al-'am takunul afrad allati yasduqu 'alaiha tanawaluha aktsar minal afrad allati yasduqu 'alaiha al-akhas. Contohnya apa? Tadi al-insan huwa hayawan. Itu terlalu a'am. Wa tsani annahu ghairu mani, ada yang ghairu mani. Itu ghairu mani tadi ya, sorry. Yang akhas berarti yang al-insan huwa katib. Al-insan katib.
Itu berarti ghairu jami'. Nah, karena akhas mutlaqan. Kalau ghairu mani' ada justru kebalikannya. Min dukhuli fardin min afradi ghairil mu'arrafi wa dzalika bisa bikauni ta'rif am mutlaqan minal mu'arraf limithli ma dzakarnahu. Jadi contohnya apa? Al-insan huwa hayawan. Atau pakai contoh yang mubayyin bisa juga misalnya. Al-insan huwa al-hajar. Itu juga sama. Itu malah ada afrod yang itu malah bukan afrod insan masuk di situ kan. Itu selain itu bukan hanya ghairu jami' tapi ghairu jami' ghairu mani juga. Ghairu jami' karena enggak ada afrod insan malahan yang masuk, ghairu mani karena ada afrod insan yang tidak dimasuk, yang justru dimasukkan padahal harusnya dia bukan afrod insan. Batu itu bukan afrod insan, kenapa dimasukkan? Berarti ghairu mani. Jadi mubayyin itu, makanya kata para ulama, mubayyin itu mendefinisikan sesuatu dengan yang mubayyin itu ghairu jami' dan ghairu mani. Wa rubbama uturida ala ta'rif bi annahu ghairu jami' wa ghairu mani ma'an makna dzalik anna fardan min afradil mu'arraf la yashmaluhu ta'rif wa anna fardan min afradi ghairil mu'arraf dakhilun fit ta'rif. Ada kalanya sekaligus ghairu jami' dan ghairu mani. Artinya apa? Ada afrod dari mu'arraf yang tidak terkandung di ta'rif, atau ada afrod dari afrod-afrod yang selain mu'arraf itu justru masuk dalam ta'rif. Wa dzalika bisababi kauni ta'rif a'am minal mu'arraf umuman wajhiyan. Itu disebabkan karena definisinya itu definisi a'am min wajhin. Fa yakunu hunaka salah satu afrod, maka sehingga ada 3 afrod nih. Yang pertama apa? Wahidun min yasduqu alaihi ta'rif dunal mu'arraf, wahidun yasduqu alaihi mu'arraf dunal ta'rif, wahidun yasduqu kullun min ta'rif al mu'arraf. Paham enggak maksudnya? Jadi misalnya gini nih, coba lihat. Tadi contohnya kan a'am min wajhin kan? A'am min wajhin. Al-insan huwa hayawanun abyad, ya kan? Hayawanun abyad. Ketika kamu mendefinisikan sesuatu dengan yang a'am min wajhin, abyad itu kan a'am min wajhin. Maksudnya a'am min wajhin itu ada memang manusia yang putih, tapi tidak semua manusia putih, dan ada yang selain manusia yang putih. Ya kan? Selain manusia, ada hayawan selain manusia yang putih. Maka di sini nanti memasukkan tiga hal. Memasukkan 3 hal. Yang pertama imma hunaka insan aswad yasdukul mu'arraf. Insan aswad. Insan aswad ini kan yasdukul mu'arraf. Harusnya dia sesuai dengan ta'rif. Dia manusia, tapi dia nggak masuk kepada mu'arraf. Insan tapi aswad. Kamu mendefinisikan insan harus abyad. Berarti insan aswad nggak masuk. Yang kedua, hayawan abyad. Hayawan abyad. Ini kebalikannya. Masuk definisi, tapi tidak sesuai mu'arraf. Kalau ini sesuai mu'arraf, tapi tidak masuk ta'rif. Kalau ini sesuai ta'rif, tapi tidak masuk mu'arraf. Paham nggak ya? Paham ya maksudnya ya? Yang terakhir, ya sesuai aja, insan abyad. Insan abyad. Ini masukkan 3 hal ini, coba kamu baca tuh. Fayakunu hunaka salasatu afrodin, maka ada 3 afrod nanti. Kalau misalnya a'am min wajhin, apa itu? Wahidun minna yasduqu alaihi ta'rif dunal mu'arraf. Cocok, dia hanya cocok dengan ta'rif tapi nggak cocok dengan mu'arraf. Wahidun yasduqu alaihi mu'arraf dunal ta'rif, hanya cocok dengan mu'arraf tapi nggak cocok dengan ta'rif. Wahidun yasduqu alaihi kullun min ta'rif wal mu'arraf, cocok dengan dua-duanya, baik ta'rif maupun mu'arraf. Atsalits yang ketiga, anna ta'rif yastalzimul muhal kadaur wa tasalsul. Kemudian kamu bisa membantah dengan cara kamu mengatakan ini ta'rif ini berimplikasi pada sesuatu yang mustahil, daur atau tasalsul. Seperti tadi al-itsnain huwa zaujun dan seterusnya. Ar-rabi' yang keempat, anna ta'rif laisa ajla wa awdah minal mu'arraf. Ta'rifnya ini tidak lebih jali, tidak lebih jelas, tidak lebih gamblang daripada mu'arraf. Ini tadi 4 ini adalah i'tirad kalau melanggar syarat sah. Sekarang yang melanggar syarat hasan. Al-i'tirad bi takhallufi syartin min syuruti husni ta'rif. Wa yajuzu lil mu'tarid ay ya'taridu 'ala ta'rif bi fuqdanihi syartan min syuruti husni ta'rif wa jama'i hadhihi al-i'tiradat arba'atun aidan. Mulanya ada 4 ya, pokoknya tidak memenuhi syarat hasan yang 4 itu tadi ya. Al-awwal annahu mustamilun 'ala ba'dil aghalit al-lafdhiyah, mengandung kekeliruan lafaz atau kekeliruan bahasa. Kal idmar qabla dzikri lafdhan wa ma'nan wa hukman. Seperti kamu menyebutkan dhamir sebelum menyebutkan lafadznya apa, maknanya apa. Contohnya apa misalnya? Darabahu Zaidun. Darabahu telah memukulnya.
Oh, listrik. Dorobahu telah memukulnya Zaidun Zaid. Lahunya ini kembali ke siapa kok tiba-tiba? Harusnya kan Amrun dorobahu Zaidun. Umar dorobahu telah memukul Umar Zaidun Zaid. Kan harusnya begitu. Tapi ini Amrunnya belum disebut, tiba-tiba sudah dorobahu Zaidun. Itu namanya idmar qabla dzikr. Kamu membuat domir, menyebutkan domir sebelum menyebutkan apa? Marjeknya, sebelum menyebutkan marjeknya. Dah, wa hasilu hadzal i'tirad al-munaqashah fil ibarah. Ya, intinya ringkasnya kalau memang kekeliruannya itu kekeliruan lafadz, nanti intinya munaqashahnya hanya dalam ibaratnya saja, bukan dalam maknanya. Yang kedua, annahu istamala ala lafdhin musta'malin fi ghairi ma'nahu al-mawdu' lahu min ghairi qarinatin tubayyinul ma'na al-maqsud. Bahwa lafadz ini mengandung makna-makna yang tidak sesuai, ghairu ma'nal mawdu', makna yang tidak tepat, gitu aja. Tanpa ada qarinah. Berarti ini apa? Ini memasukkan apa? Lafadz-lafadz yang apa tadi? Majas. Bukan majas. Oh iya betul, majas. Iya betul. Majas. Makna ghairu mawdu', majas, sorry. Mengandung makna majas, enggak ada qarinahnya. Atsalits yang ketiga, anna istamala lafdhin mushtarak. Kalau ini lafadz mushtarak. Baina ma'anin muta'addidatin mushtarak, kepada banyak makna. Min ghairi qarinah, enggak ada qarinah juga nih. Ar-rabi' yang keempat, anna istamala ala lafdhin gharib. Nah, kalau yang keempat ini baru gharib dia. Ghairi dhahirid dalalah, yang dalalahnya enggak jelas, ala ma'nahul maqsud minhu 'inda sami'. Tentu saja tidak jelas bagi si sami'. Tariqatul istidlal ala naqdi. Dah, terakhir. Tariqatul istidlal ala naqdi. Cara istidlalnya gimana? Nah, kan tadi kita katakan bahwa yang namanya mu'tarid itu nggak boleh hanya man'u saja, harus istidlal. Lah sekarang cara istidlalnya gimana? Nah, dijelaskan di sini cara istidlalnya. Nanti sama kayak yang saya jelaskan gini. Hadza ta'rif ghairu jamil annahu ghairu syamil li zawiyah wa kullu ta'rif hadza sya'nu fa huwa fasid. Ada kalimat-kalimat seperti itunya. Idza arafta hadhil wujuh allati yu'taradu biha ala sihhati ta'rif aw ala husnihi fa'lam anna sabilaka idza aradta an ta'taridu ala ta'rifin ma bi ahadi hadhil wujuh. Oke, kalau kamu sudah tahu ini tadi syarat sahnya dan syarat hasannya, maka kalau cara kamu membantah ta'rif yang tidak memenuhi syarat menurutmu, ikuti beberapa cara ini. Yang pertama, an ta'khudha hadzal wajh fi sughra dalilin an ta'khudha hadzal wajh fi sughra dalilin mubayyinan ma'u al-fard wal awil afrad awil kalimah allati kanat mangsha'uhu thumma tudhifu ila hadhihi sughra qadiyatan kubra qailatan wa kullu ta'rifin hadza sya'nu fa huwa fasid aw fa huwa ghairu sahih idza kana al-i'tirad min al-majmu' ula aw idza kana al-i'tirad min al-majmu' al-ula aw kullu ta'rifin hadza sya'nu fa huwa ghairu hasan idza kana al-i'tirad min al-majmu' ats-tsaniyah. Majmu' ula itu maksudnya melanggar syarat sah, kalau majmu' ats-tsaniyah itu maksudnya melanggar syarat hasan. Intinya kamu letakkan nanti muqaddimah kubronya apa? Muqaddimah kubronya apa? CC. Ya, sughra wa kubra CC. Tsumma tudhifu ila hadhihi sughra kubra qailatan. Oh iya. Berarti ini kubro nih harusnya. Kullu ta'rif hadza sya'nuh gitu kan. Ini kubro. Berarti natijahnya di sini. Sorry, salah tadi ya. Ini muqaddimah sughra. Ini sughronya. Ini kubronya. Ini natijahnya. Jadi sughronya mengatakan apa? Hadza ta'rif ghairu syamil li zawiyatin hadatin wa munfarijah. Wa kullu ta'rif hadza sya'nu fa huwa fasid, fa hadza ta'rif ghairu jami'. Nah, ta'rif ini ghairu jami'. Ya, menggunakan lafaz-lafaz semacam ini. Kemudian wa nahnu nadhkuru laka mithalan yattadhihu bima amru hadzal istilah. Oke, kita kasih dua contoh sehingga menjadi lebih jelas. Nah, ini nih. Al-awwal yang pertama, qala sahibu ta'rif az-zawiyah syaklun handasiyun. Ini yang saya pakai contoh ya. Syaklun handasiyun hasilun min talaqai mustaqimain fi nuqtatin wahidin yusawi tulal qusil al-musil bainahuma 90 darajah. Zawiyah itu apa? Syaklun handasi ila akhir. Fa yaqulul mu'tarid hadza ta'rif ghairu jami', ini ghairu jami'. Kenapa? Li'annahu la yashtamil atau la yashmal az-zawiyah al-hadah wal munfarijah ma anna lafdhu zawiyah yasduqu ala kullin min wahidin minhuma. Zawiyah itu kan harusnya ada yang hadah, ada yang mufarijah, tapi definisimu itu hanya memasukkan yang apa? Yang zawiyah apa? Qaimah saja, tidak memasukkan yang hadah dan mufarijah. Ma'anna lafdhu zawiyah yasduqu ala kullin wa kullu ta'rifin hadza sya'nuh fa huwa fasid. Nah, ada kata-kata wa kullu ta'rifin hadza sya'nuh fa huwa fasid. Ats-tsani yang kedua. Qala sahibut ta'rif an-nahwu ilmun yu'rafu bi yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimat al-arabiyyah fi halati tarkibiha. Apa itu ilmu nahwu? Oh, nahwu adalah ilmu yang
Dengannya kita mengetahui keadaan-keadaan akhir satu kalimat bahasa Arab ketika dia disusun. Fayaqul mu'tarid, maka mu'tarid datang mengatakan hadza ta'rif mushtamalun atau mustamilun ala lafdhin mushtarakin baina iddati ma'anin. Ta'rif kamu itu mengandung lafaz yang mushtarak yang memiliki kesamaan dengan banyak makna. Apa itu? Wa lafdhu ilmin, lafaz ilmu itu. Li'annahu yutlaqu 'alal idrak, karena lafaz ilmu itu lafaz ilmu itu biasa digunakan untuk dimaknai sebagai idrak saja. Wa 'alal malakah, kadang juga dimaknai malakah. Wa 'ala enggak ada V-nya ya? Kalian enggak ada V-nya? Ada V-nya enggak ada? Gitu saya ada V-nya, mau bingung apa V kok moro-moro V. Wa 'alal qawaid. Nah, wa 'alal qawaid. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nun fa huwa ta'riful hasan. Karena begini. Semua ilmu itu ketika didefinisikan hadza, misalnya apa itu nahwu? Nahwu adalah ilmu yang begini. Matematika adalah ilmu yang begini. Kemudian sains adalah ilmu begini. Mantik adalah ilmu yang begini. Nah, ilmu yang dimaksud di situ apa ilmunya? Ilmu yang dimaksud di situ qawaid. Jadi setiap ilmu yang dijadikan sebagai definisi dari ilmu tertentu, nama ilmu tertentu, itu yang dimaksud ilmu di situ qawaid. Padahal ilmu itu maknanya bukan hanya qawaid, bisa juga idrak, bisa juga malakah, bisa juga qawaid. Berarti kan mustarak. Ya enggak? Mustarak. Kalau kamu masukkan ini ke dalam definisi, berarti kamu memasukkan lafaz mustarak menjadi definisi, dan itu merusak syarat apa? Syarat hasan. Merusak syarat hasan. Allahu a'lam. Ada yang penting kan? Besok cara jawabnya. Nah, cara jawab sama tartibul munadharah sama amthilah. Kalau kita antum tuh kayaknya harus dipesan dulu Ustaz. Ini belinya di Muhibbul Kutub. Walaupun ini bukan punya saya, ini punya si Zidan tadi yang duduk sini. Saya pinjam. Muhibbul Kutub. Itu online. Ya, antum cari di Google Play Store. Ini saya rekomendasi, tapi nggak apa, bagus kok di situ. Kemarin kan main-main di maktabah suruh di daerah sini nggak ada juga. Iya, emang cetakan-cetakan Darud Diya itu jarang yang jual di sini, daerah sini. Ada sih biasanya di Khizanatul Kutub, biasanya ada. Khizanatul Kutub biasanya sering jual Darud Diya juga. Nggak ada ya di sini. Cari di Muhibbul Kutub ada. Muhibbul Kutub, Allahu a'lam. Kamu cari di Google Play Store, tulis bahasa Arab Muhibbul Kutub. Nah, ada tuh nanti. Mauqi'nya. Udah, gampang di situ, enak banget. Kamu pesen, terus habis itu nanti dia apa? COD. Iya, jadi COD. Sekarang dia bukan di sini, dia di Mansuroh. Kalau nggak salah dia pernah bilang dia Mansuroh. COD. Antum kasih alamat, udah nanti serah terimanya pas dia datang. Allahu Akbar. Ada yang mau ditanyakan? Hal indakum as-su'al? Udah berapa menitan? 1:43, udah mau 2 jam. Udah asar ya? Udah, gak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Nanti aja habis selesai. Iya. Ya, kita tutup dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli afdhalas shalatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimah.